Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili masih dalam surat Hud. Sekarang masuk bagian yang kelima dari kisah Nuh. Ini bagian yang terakhir. Jadi ada empat tema terkait dengan kisah Nabi Nuh. Di penutup tema yang terakhir ini, Dr. Wahbah Zuhaili mengambil 2 ayat. Jadikan tema besarnya di sini Al-ibratu min qissati Nuhi alaihi salam. Ibroh, pelajaran dari kisahnya Nuh alaihi salam. Kita awali dari ayat 48. Qila dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah kamu, bisalamin, dengan selamat. Ini maksudnya suruh turun dari kapal. Karena kisah kemarin itu kan terjadi banjir besar, semuanya naik ke kapal. Nah, sekarang ini sudah selesai banjirnya, lalu suruh turun. Turunlah kamu, bisalamin, dengan keselamatan, minna, dari kami, maksudnya dari Allah, wa barakatin, dan keberkahan, alaika, untukmu. Keselamatan dan keberkahan ini bukan hanya untukmu Nuh saja, tapi juga untuk wa ala ummamim mimma ma'aka, dan untuk umatmu yang mau ikut bersamamu. Jadi yang selamat itu ya orang-orang yang beriman. Baik, sampai potongan ayat ini dulu kita perdalam. Nah, kemarin sudah garis besarnya kita sampaikan bahwa telah terjadi banjir yang besar, lalu kemudian Nuh mengajak keluarganya, mengajak kaumnya untuk ikut naik ke dalam kapal tersebut. Yang menjadi penasaran kita kemarin yang perlu digali ulang, berapa lamanya banjir itu? Jadi mengapung itu berapa lamanya? Kalau sehari surut, ya mungkin tidak terlalu berat. Tapi ternyata yang saya baca dalam beberapa referensi terkait tentang berapa lamanya banjir Nuh terjadi itu, ini dikatakan sebagian mufasir dan mengatakan itu lamanya itu 1 bulan. Coba bayangkan, itu kapal besar itu terapung terus selama 1 bulan. Jadi seperti di lautan. Di 1 bulan itu lamanya. Sebagian riwayat mengatakan itu sekitar 150 hari. Kalau 150 hari berapa bulan? 5 ya? 5 kali 3. Berarti berlayarnya 5 bulan itu. Kita membayangkan ya, psikologi orang dalam perjalanan, kalau terlalu lama ya akan ada jenuhnya juga. Jadi perjalanan berlayar 1 bulan itu ya cukup lama. Ya, mungkin ada bosannya. Kemudian apalagi 3 bulan di kapal, lama sekali. Jadi banjirnya tidak surut-surut dan memang betul lama. Sehingga nanti istilahnya akan disebut muncullah peradaban baru. Setelah manusia pertama habis, lalu muncul peradaban yang kedua yang baru. Sehingga Nuh itu disebut bapaknya manusia setelah Adam. Jadi bapaknya manusia kan Adam nih. Tapi karena generasinya terpotong dengan banjir itu, dengan banjir besar itu, sehingga kan manusia kan binasa tuh oleh banjir. Maka sisanya itu yang akan menjadi generasi umat berikutnya. Sehingga disebut Nuh itu sebagai bapaknya manusia. Jadi bapak kedua. Yang dari Nuh itu kemarin kan punya anak 4 ya. Kan'an, itu yang durhakanya ya tenggelam.
Terus yang tiganya ini yang selamat, yang beriman, siapa yang tiga itu? Syam, Ham, dan Yafis. Kalau nggak salah ya, si Syam, Ham, dan Yafis. Nanti dari ketiga anak itu kemudian melahirkan kembali generasi-generasi baru, ya, yang dari ketiganya itulah sampai ini kepada kita. Nah, di dalam catatan nanti generasinya itu melahirkan ya nanti di bangsa apa. Nah ini, misalkan anak Nuh yang bernama Syam, nanti dari Syam itulah lahir generasi-generasi atau nenek moyangnya orang Arab itu nanti jalurnya dari jalur Syam, Syam bin Nuh. Itu bangsa Arab itu nanti silsilahnya ke Syam. Kemudian dari Ham, anaknya yang bernama Ham, itu nanti keturunannya kepada negeri Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia dan Afrika. Nah, jadi orang-orang Ethiopia dan orang-orang Afrika itu nanti jalur keturunannya dari Ham, putranya Nuh. Kemudian nanti yang ketiga Yafes. Anak Nuh Yafes ini nanti melahirkan keturunannya itu bangsa Rom, ya, Romawi, Eropa, dan juga ada yang mengatakan Cina itu bangsa Mongol. Cina juga nanti termasuk dari turunan Yafes. Jadi itulah generasi manusia, di istilahnya peradaban kedua manusia setelah Adam. Dalam catatan sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa orang yang beriman kepada Nuh atau pengikutnya Nuh yang ikut ke dalam kapal itu jumlahnya sekitar 70 orang. Jadi Nabi Nuh itu ya selama berdakwah kurang lebih 950 tahun, dikurangkan sebutkan 150 itu. Cuman para ulama berbeda pendapat, 950 itu apakah murni full usianya 950 ataukah itu masa berdakwahnya. Jadi mungkin memang usianya full 150 tahun ya, atau itu masa berdakwahnya itu ada jedanya dengan antara masa dakwah, masa kecil, dan masa kematian. Tapi memang banyak riwayat mengatakan selama 950 tahun. Jadi selama itu pula katakan 900 tahun beliau berdakwah, yang beriman itu hanya sedikit, sekitar 70 orang. Sehingga nanti di ayat berikutnya kan Allah mengingatkan Nabi pelajaran fasbir, bersabarlah. Seperti sabarnya Nabi Nuh. Nah, gitu. Nah, nanti masuk pada kalimat fasbir, sabar kamu Muhammad. Itu pelajarannya begini begitu. Jadi dakwah 900 tahunan yang menjadi pengikutnya atau yang mau beriman hanya 70. Nah, jadi ini yang pertama yang kita gali informasi tentang peristiwa banjir itu, bahwa lamanya banjir selama 1 bulan sebagian mufasir itu. Dan kemudian sebagian lagi mengatakan itu sekitar 150 hari, 150 hari. Jadi 5 bulan, kurang lebih 5 bulan. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan, banjirnya itu banjir global atau banjir domestik regional. Nah, ini juga di kalangan para peneliti berbeda pendapat. Tapi dari sekian pendapat itu yang saya pahami atau saya baca banyak itu banjirnya bukan banjir global seluruh dunia, enggak. Tapi banjir besarnya itu hanya ya, domestik sekitar itu saja, istilahnya regional lah, beberapa tempat. Nah, di antara tempat-tempat yang terkena banjir itu daerah Mesopotamia. Daerah Mesopotamia itu daerah Turki, kemudian Iran dan Rusia.
di daerah Turki, Iran, dan Rusia. Itu secara geografis itu berdekatan ya ternyata Iran dan Rusia itu. Sehingga Iran sampai sekarang kan backingannya Rusia ya, di melawan Amerika. Jadi daerah Turki, Iran, dan Mesopotamia. Jadi kita sebut saja kalau konteks sekarang 3 negara, wah banjirnya besar sekali. Satu negara saja, satu negara Turki. Nah, jadi daerah Mesopotamia itu Turki, Iran, dan Rusia itu terkena banjir semua, sama besar. Dan kita bayangkan waktu itu kan manusia juga kan belum terlalu banyak tuh. Hanya Adam, kemudian Idris, Nuh. Jadi belum banyak manusia ya. Sehingga sebagian mengatakan itu banjirnya ya domestik saja ya, regional. Nah, seperti beberapa peristiwa yang disebut dalam Al-Qur'an kan bencana atau azab menimpa kaum Ad, ya hanya kaum itu saja, kaum Samud, banjir. Nah, jadi ini pendapat yang banjir domestik ini ditulis oleh Harun Yahya ya. Jadi Harun Yahya itu kan peneliti Muslim itu ya, yang bukunya banyak itu. Beliau mengatakan bahwa banjirnya banjir domestik, enggak global seluruh dunia enggak. Tapi yaitu disebutkan di sekitar wilayah Turki, Iran, dan Rusia. Walaupun sebagian juga ada yang mengatakan itu banjirnya ya secara global ya seluruhnya. Jadi ya hampir seluruh dunia gitu ikut terkena juga. Tapi nggak tahu dulu ke Indonesia ada banjir nggak ya? Mungkin petanya juga belum ditemukan mungkin ya masa Nabi Nuh. Ya karena manusia juga kan belum banyak kan. Baik. Nah itu tentang wilayah mana yang terkena banjir. Kemudian ketika Allah meminta turunlah kamu, ihbit, turunlah. Turun ini berarti itu si kapal sudah terdampar. Ada yang mengatakan belum terdampar dalam pengertian si banjir itu belum surut, belum. Tapi istilahnya nyangkut di bukit Jud itu. Yang kata Quran kemarin, Al-Judi, di bukit Jud. Al-Judi itu maksudnya bukit yang tinggi atau pegunungan yang tinggi. Jadi itu si kapal itu hanya terdampar di istilah di gunung yang tinggi. Bahasa Qur'annya Al-Judi, bukit yang tinggi. Nah, di bukit itu tentu ada istilah ya datar ya, ada datarnya sehingga si kapal itu ya terdampar di situ, tapi di situ belum menunjukkan banjir surut. Kalau banjir surut kan mungkin si kapal kan nggak ada di atas bukit ya, di bawah biasa di dataran. Tapi ini istilahnya nyangkut di bukit itu, di bukit Cud. Nah, para peneliti Muslim maupun non-Muslim itu membaca sejarah ini sama karena kisah Nabi Nuh itu juga ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada semuanya. Jadi samping juga Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa banjir Nuh ini. Sehingga menarik perhatian kepada para peneliti, itu kapal yang terdampar di Bukit Judi itu, daerah mana itu? Nah ternyata dari sekian bacaan yang saya coba cari kemarin itu, beberapa sumber ya seperti yang pernah saya katakan dulu penulis ya ilmiah Republika itu di Republika ada Hazanah Islam. Itu Bukit Cud itu adanya di daerah Turki. Walaupun beberapa peneliti berbeda pendapat, tapi di antara sekian itu adalah mengatakan Bukit Cud itu ada di Turki ya, di daerah Turki. Di daerah Turki ini di pegunungan Ararat. Ya, nama pegunungannya Ararat. Ya, di pegunungan Ararat di daerah Turki yang kemudian diklaim oleh pemerintah Turki itu jejak atau bangkainya kapal yang terdampar di pegunungan Ararat Turki itu di tanggal 11 Agustus 79. Di tahun 1979 itu akhirnya
diklaim oleh pemerintah Turki bahwa ini adalah kapalnya Nuh yang ada di Bukit Ararat, yang ketinggian Bukit Ararat Turki itu 16.984 kaki. Ya. Jadi ya, itu tinggian Bukit Ararat ya. Di sini disebutkan bahwa ba'da an akhbarallahu ta'ala an istiwa'is safina wa istiqrariha 'alal judi. Nah itu kalimat jud itu maksudnya bukit yang tinggi. Nah itu dimaknai jud itu adalah Bukit Ararat ya, ada yang mengatakan begitu dalam satu penelitian. Baik. Kemudian ihbit, turunlah. Jadi Allah perintahkan sudah saatnya dah turun. Ya. Walaupun tadi sebagian riwayat mengatakan banjirnya belum benar-benar surut, tapi istilahnya kapal sudah nyangkut, dah terdampar ya sudah, namun semuanya turun. Bukan hanya diartikan turun dari kapal saja, tapi kemudian turunlah kamu ke negeri tersebut atau ke daratan tuh, yang mungkin dari puncak ya turun. Bisalamin, dengan selamat. Minna, dari kami, wa barakatin, dan keberkahan alaika, untukmu. Nah, saya tadi sedang mencoba memahami orang berada di kapal selama sebulan, itu kan tentu juga ada rasa bosannya. Yang dilihat ke sana kemari hanya air, karena kan luasnya itu. Coba kalau dipetakan negara Iran berapa luasnya, kemudian Turki, tambah lagi dengan Rusia, itu berapa keluasannya. Kalau Bukit Jud atau tadi Bukit Ararat itu sekitar 5.000 meter ketinggiannya, berarti kan air itu kan 5.000 meter ya, jadi ya tinggi sekali, sampai gunung pun terendam kan. Jadi memang kehidupan itu kira-kira habis itu. Nah, tambahannya yang naik ke kapal itu bukan hanya manusia, tapi dengan binatang. Sehingga si kapal itu dibuat 3 tingkat itu ya. Masing-masing tingkat diisi oleh manusia, diisi oleh binatang. Dan ini karena menarik, saya tulis, coba mana tak cari. Nah, jadi ini juga menurut penelitian Whitcomb mengatakan binatang-binatang yang ikut itu ada sekitar 3.700 hewan mamalia, 8.600 hewan itik, burung, dan 6.300 binatang reptil, lalu kemudian 2.500 binatang amfibi. Jadi semua binatang itu mau ikut dengan Nuh. Ada binatang amfibi, binatang reptil, binatang mamalia. Nah, di sini juga terjadi perdebatan dalam penelitian, apakah seluruh binatang ikut, termasuk cecak, nyamuk, lalat, apakah ikut semua. Nah, tapi secara mungkin yang pokok-pokok, ada yang mamalia yang menyusui, mungkin istilah kambing, sapi, dan sejenisnya. Ada yang reptil, yang merayap itu kayak kadal, kayak apa, lalu sama amfibi. Jadi semuanya ikut terangkut. Karena tadi logikanya kita bayangkan banjir selama 1 bulan atau 3 bulan, kan binatang juga pada musnah kan nanti dengan air itu. Jadi nggak ada kehidupan. Nah, situ dibuat 3 lantai itu. Jadi ada tiga tingkatan ya, tiga lantai itu. Nah, 3 lantai itu untuk binatang, untuk manusia, dan untuk burung-burung, untuk itik ya. Jadi
Nah, itu beratnya kapal itu sekitar 24.300 ton. Berarti Nabi Nuh itu pintar ya membuat kapal yang begitu besar pada masanya itu. Dulu sudah ada las apa belum ya? Di las itu bisa menampung sekian banyak ya makhluk di situ. Nah, penasaran saya catat mana lagi ya yang nah ini ukuran kapal Nuh itu berapa itu yang jadi berapa ukuran kapal Nabi Nuh? Nah, ini dalam bacaan ini menurut peneliti Muslim Baidawi beliau mengatakan bahwa ukuran kapalnya Nabi Nuh itu 300 hasta atau kurang lebih panjangnya itu 50 meter, luasnya 30 meter. Di panjang 50 meter, dari mana ini kemana ya? Berarti besar sekali. Jadi ilmunya Nabi Nuh dalam pertukangan membuat kapal mungkin ya pakai biasa kayu ya. Walaupun nggak kuliah di UGM sekali lagi. Jadi Nabi Nuh itu nggak kuliah di jurusan pertukangan enggak. Tapi ternyata Nabi Nuh pintar. Bisa membuat kapal yang begitu besar sampai ya selapangan ya 30 kali 50 meter itu luasnya. Kalau lapangan sepak bola ukurannya berapa nih? 100. 100 benar? 110 kali 90. Nah, jadi kira-kira mungkin sekitar tiga tingkat ya, 3 lantai. Ihbit turunlah. Nah, di sini yuhbirullahu ta'ala amma qila li Nuh alaihissalam. Jadi Allah menghabarkan kepada Nuh, jadi memberikan wahyu atau instruksi, sudah Nuh, sekarang kamu dah boleh turun saja, dah turun. Dah dianggap istilahnya ya sudah saatnya dah turun. Nanti banjir juga akan segera surut. Apalagi kapalnya sudah terdampar ya, nyangkut ya istilahnya. Hina arsat as-safina alal judi, ketika si kapal itu nyangkut, bahasa saya nyangkut ya, terdampar di jud, jadi bukit yang tinggi. Minas salam, dari keselamatan. Jadi maksudnya terdampar dengan selamat, perahunya nggak pecah, nggak bocor, juga tidak ada apa-apa yang terjadi kepada penumpang, semua penumpang yang ada di kapal tersebut. Nah, dari ini kemudian wa ala man ma'aka minal mu'minin wa ala kulli mu'minin min dzurriyyati ila yaumil qiyamah kama qala Muhammad bin Ka'bin. Dakhala fi hadas salam kullu mu'minin wa mu'minatin ila yaumil qiyamah wa kadzalika fil adab wal muta'un kullu kafirin wa kafiratin ila yaumil qiyamah. Jadi di sini makna bahwa diberikan keselamatan ini untuk semua mukmin, ya, orang-orang yang beriman, sebagaimana diberikan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu yang pada kalimat wa umamun sanumati'uhum tsumma yamassuhum minna adabun alim. Jadi kalau dikelompokkan umat Nuh itu ya kriterianya ada 2. Pertama ada yang mau ya taat kepada Nuh. Nah, jadi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua ada yang tidak taat kepada Nuh atau istilahnya menjadi kafir itu. Nah, yumatti'una fid dunya bil arzaqi wal barakati thumma yusibuhumul adab al alim fil akhirah.
likufrihim wa inadihim. Fanqasama nasu ba'da Nuh qismaini. Nah ini. Jadi manusia setelah Nuh itu terbagi menjadi dua qismaini, dua golongan. Mungkin dua karakter orang manusia. Jadi setelah manusia itu tadi sudah pada turun ya ke daratan lagi, katakan mungkin ya, karena tadi saya mengatakan di Turki, mungkin pada turun ke sekitar Turki, di daerah Turki. Kemudian di situ mulai mencari lagi kehidupannya apa, mata pencahariannya apa. Namun perilaku manusia itu ya sama dari dulu sampai sekarang ya. Yang mukmin ada, yang kafir juga ada. Dari yang 70 itu kan mungkin nanti juga karakternya beda-beda lagi. Ya nanti dari sekitar itu ada yang kafir juga. Ya. Qismun mu'minun salihuna, satu bagian atau satu kelompok dari kaum Nuh itu ada yang mukmin, yang soleh, mumatti'una fid dunya wal akhirah, mendapatkan kenikmatan di dunia dan akhirat. Tapi waqismun mumatti'una fid dunya faqat mu'addibuna fil akhirah, ada satu kelompok manusia yang dia hanya menikmati ya nikmatnya dunia saja, tapi kemudian mu'addibuna fil akhirah, kelak dia akan disiksa di akhirat. Nah, jadi kalau dalam ayatnya wa umamun sanumatiuhum, nih kelompok kedua ini di sini, ada umat yang kami beri nikmat. Jadi waktu di dunia sama-sama diberi nikmatnya, tapi kemudian setelah itu tsumma yamassuhum minna, kami berikan kepada mereka adabun, siksa, alimun, yang pedih nanti di akhiratnya. Nah, sanumatiuhum, nikmat yang bagaimana? Lalu kemudian barokah, ada kata-kata barokah, bisalamin wa barokatin, turun dengan selamat dan diberikan keberkahan. Jadi pertama selamat dulu, setelah selesai dari kapal, setelah turun tadi kan bingung, ini mau makan apa? Kayak banjir kita ya, sawah saja terkena banjir 7 hari, itu kan semua tanaman kan rusak, nggak panen, akhirnya orang nggak bisa makan. Ini sebulan itu semua tanaman atau negeri ini kan terendam banjir. Nah, kalau sebulan terendam banjir, mau makan apa? Maka kalimat barokatin, nah itu disematkan oleh Allah, bahwa diberikan keselamatan bisalamin, lalu wabarokatin, dan juga diberikan keberkahan, bisa hidup, ya, bisa bertahan hidup. Apalagi tadi dibekali dengan hewan-hewan tuh. Mungkin ya logika kita, Allah juga merintahkan kepada itu hewan angkut. Tadi kalau sebulan makannya makan apa? Ya mungkin selain bawa perbekalan yang ada, mungkin hewan-hewan juga dijadikan sebagai makan, untuk makan selama dalam perjalanan banjir itu. Sama mungkin juga masih ada sisanya kan sebulan ya, mungkin beranak pinak juga ya si hewan itu. Cuman pengikut Nuh yang 70.000 itu beranak pinak enggak ya? Nah, tuh. Ya kalau hewan-hewan beranak pinak ya akhirnya ada yang sampai selamat, selesainya banjir kan menjadi itu untuk penghidupan kembali. Jadi dengan seadanya tapi diberikan keberkahan, tapi terus berlanjut terjadi kehidupan lagi. Karena bumi ini kan disiram air kan ya, tumbuh-tumbuhan kan bisa tumbuh kembali, mereka menanam kembali, membuat kehidupan kembali ya, atau pasca banjir besar. Itu disebut dengan barokatin ya. Diberikan keberkahan. Wa barakatin 'alaika wal barakat ni'amun wa khairatun. Jadi yang disebut dengan barakah itu nikmat dan kebaikan.
Jadi istilah barokah itu kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Maksudnya itu mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Nah, kalau lagi ma'am itu ya dihabiskan. Jangan ada yang tersisa. Satu butir nasi namanya apa? Upok. Nah, jangan sampai ada yang tersisa walaupun satu butir nasi. Karena disitulah letak keberkahanmu. Gitu, kan begitu. Jadi istilahnya berkah itu apa? Itu kebaikan. Al-khairat. Yang dimaksud berkah itu adalah al-khairat. Ni'amun wa khairatun, kebaikan. Ya mudah-mudahan hidupnya berkah, atau maksudnya mudah-mudahan hidupnya baik. Ay mubarakan alaika fil ma'ayis wal arzaq. Jadi berikan keberkahan bagimu di dalam kehidupan, hidupnya berkah, wal arzaq, dan berkah di dalam rizkinya. Jadi berkah ini begini, ya. Kita sebentar lagi akan puasa. Di TV sudah ada iklan sarung belum ya? Sudah ada ya? Biasanya kalau sudah ada iklan sarung dan sirup, itu sudah dekat puasa. Nah, seperti puasa nih. Puasa itu kita sering menemukan konsep berkah. Baru minum saja, apalagi baru makan kurma. Kalau makan kurma itu walaupun 2 butir rasanya sudah kenyang. Coba Bapak Ibu ya perhatikan itu. Kalau puasa itu relatif makan kita ya sedikit. Tapi catatan jangan makan gorengan ya. Kalau makan gorengan itu bisa banyak ya tuh. Ya, tapi gorengan plus es biasanya kalau udah ada gorengan haus. Haus akhirnya minum es. Dikira dengan es itu hilang dahaganya, malah tambah haus. Jadi keberkahan itu sering kita temukan ketika Ramadan, konsep itu. Jadi baru beberapa teguk saja atau baru beberapa suap itu rasanya sudah kenyang, cukup. Ya nanti saja. Nanti dilanjut setelah tarawih nyambi lagi ma'am umpamanya. Walaupun dalam konsep diet kesehatan kalau malam sudah enggak makan ya. Tapi kalau tarawih atau puasa ya hanya makannya di malam hari ya. Ba'da maghrib makan, kadang nanti ba'da tarawih disempatkan lagi karena maghrib tidak cukup. Nah, itu berkah fil ma'ayis, dalam hidup, wal arzak. Jadi artinya sedikit saja cukup. Sehingga tadi Nuh dan kaumnya yang kemudian turun kembali ke muka bumi ini, walaupun belum banyak ya makanan yang akan didapati, tapi insya Allah kata Allah akan diberkahi. Mungkin makanannya sedikit tapi kan berkah. Bersabar dulu sedikit dulu tapi berkah. Seperti kemarin saya lihat berita pemerintah menyiapkan daerah transmigrasi, daerah Kalimantan tuh ya. Dibuatkan rumah kecil-kecil tapi bagus sekali. Rumahnya itu kecil-kecil, ada jaraknya kan ya, dibagi kapling-kapling. Tapi situ memang masih hutan, masih tanah tandus. Nah, diberi kesempatan untuk silakan menanam. Tanah yang tandus itu ditanami, dicangkul, ada yang berternak, ada yang bertani. Nah, tapi pemerintah memberikan jaminan hidup dulu, dikasih jaminan hidup ya. Berapa nggak tahu, 1 tahun atau berapa tahun. Nah, jadi kira-kira tadi bersabar dulu, kamu akan diberikan keberkahan. Setelah itu bagi transmigrasi yang sukses, wah itu dapat tanah hektaran itu. Di Jawa tanah 100 meter saja sudah susah sekali, semeter 5 juta, 7 juta. Di Trans itu ya bisa dapat berapa hektar. Nah, itu. Nah, keuntungannya nanti yang penting sabar dalam menghadapi hidup, nanti menemukan tadi keberkahan. Ya, istilahnya ya bertahap lah. Nanam dulu, nanam dulu. Nah, ingat nanam ini karena kaitan Ramadan. Kan 3 bulan berturut-turut kan Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Nah, Rajab itu disebut bulan menanam. Jadi orang itu harus menanam ibadahnya, menanam kebaikannya.
Sya'ban ini, kita sudah masuk Sya'ban, ini bulan menyiram, itu menyiram. Jadi tanaman kebaikan, kesolehan itu sudah dimulai startnya itu harusnya dari Rajab. Sekarang Sya'bannya sudah tinggal menyiram, dibiasakan. Sehingga Ramadan tinggal memanen. Nah, kita belum terlalu terlambat, Bapak Ibu, masih ada sebulanan ini. Jadi jangan masuk Ramadan itu baru latihan. Ramadan kok baru nanem. Sehingga semangatnya itu paling seminggu, nggak bertahan. Tapi kalau dilatih dulu seperti latihannya di bulan Rajab atau menanamnya di bulan Rajab, terus tinggal dipupuk terus, disirami di bulan Sya'ban nih, pas Ramadan tinggal memanen. Kalau iman mendapatkan nikmatnya iman, lezatnya iman, keberkahannya banyak sekali. Jadi keuntungannya wah besar sekali karena dia sudah biasa kok. Tapi orang nggak biasa itu pas Ramadan kayak maraton itu lari maraton ya semangat sih baru start pertama, baru 5 hari sudah kesel, 5 hari, seminggu, 10 hari mestinya udah kosong lagi. Karena tadi, mohon maaf kalau dalam istilah ini salah itu. Mau lomba nggak ada pemanasan, nggak ada latihan, langsung lari saja. Nah ini sedikit ya belok kaitan menanam, lalu menyiram, nanti memanen. Nah disitulah ada keberkahan. Yang terakhir, ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Yang demikian itu min anba'il ghaib, termasuk dari berita-berita ghaib. Berita ghaib itu maksudnya ya, kan pada masa Nabi Muhammad SAW kan tidak tahu, itu cerita saja. Ya. Jadi apa namanya min akhbaril ghuyubis sabiqah, dari perkara-perkara gaib yang terdahulu. Benar enggak cerita itu? Mungkin orang yang tidak beriman akan membantah, bohong cerita itu. Itu cerita fiksi. Enggak, ini bukan fiksi. Ini benar-benar satu sejarah, satu kisah yang terjadi pada masa lalu gaib. Maka cerita yang gaib ini ya harus diambil pelajaran. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya dan kaummu juga tidak mengetahuinya tentang ini. Tetapi di situ banyak pelajaran. Maksudnya ketika kita membaca kisah Nuh ini, walaupun kita tidak mengetahui kisah itu, tapi ka'annaka tusyahiduha. Anggap seolah-olah kamu sedang menyaksikan peristiwa itu. Jadi kita tuh rasakan ketika itu terjadi pada kita, ada banjir besar begini begitu. Tadi 1 bulan, 3 bulan di atas kapal kan ada bosan, ada rasa jenuh, seperti apa kita, bagaimana cara memahami rasa bosan itu. Ya. Jadi kalau kaum Nabi Nuh juga ada bosannya, mungkin kita juga ada bosan, kan bosan itu banyak ya. Hidup kok begini-begini saja ya, kok bosan. Nah, gimana cara mensiasati supaya nggak bosan? Supaya terus beraktivitas. Saya yakin di kapal itu pada beraktivitas, kan nggak mungkin cuman diam saja, tidur saja, nggak mungkin. Ada aktivitas. Tuh. Jangankan perkara biasa ya Bapak Ibu ya. Orang haji saja 40 hari itu kelihatan pada bosan. Ini haji 40 hari, sudah ada yang ingat kampung, ada yang ingat itu ternaknya, ada yang ingat apa, daripada pengen pulang, simba-simba dah pengen pulang. Itu ada rasa bosan. Kenapa? Karena kebosanan itu tidak di-manage. Tapi kalau di-manage 40 hari memang hitungannya lama. Tapi dinikmati, ke sana ke haram, ya jalan-jalan dulu juga boleh, pergi-pergi kemana, keluar kemana. Kalau cuman di hotel saja, di maktab, ya bosan, nanti keluar baru sholat, ya enggak apa-apa. Pokoknya cari aktivitas, mungkin ikut kajian, mungkin ikut apa, kan di Haram, di Nabawi banyak kajian. Nah, jadi kadang kala bosan itu menimpa kepada siapapun ya. Yang jadi guru juga ada kalanya kok bosan ya jadi guru, pengen ganti profesi. Nah, yang pedagang juga bosan juga nungguin warung nggak laris-laris, nggak
Kalau sepi-sepi bosan juga. Nah, di sini pelajarannya bagaimana kita mengantisipasi rasa bosan itu. Karena tusyahiduha, rasakan seolah-olah kamu menyaksikan peristiwa itu. Ya. Kemudian di sini Allah mengingatkan fasbir, bersabarlah. Maksudnya fasbir ya Muhammad, bersabarlah kamu Muhammad. Maksudnya bersabarlah di dalam berdakwah, bersabarlah dalam banyak hal. Karena Nabi Nuh saja berdakwah 900 tahunan lebih, pengikutnya cuma 70-an. Maka kamu pun ketika berdakwah mungkin pengikutmu tidak banyak, ya bersabarlah. Di dalam kesabaran itu ada keyakinan. Apa keyakinannya? Innal akibata lil muttaqin, bahwa kesudahan dari semua itu insya Allah menemukan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, dijalani dengan penuh kesabaran, tapi tentu sambil ikhtiar. Maka di balik itu semuanya nanti akan mendapatkan akibatul lil muttaqin, buah yang baik bagi orang bertakwa. Orang sakit contohnya, sakit ya harus bersabar, tapi bersabar tetap berusaha, ya berobat, ya apa. Insya Allah buah kesabaran itu, baik nanti berobatnya berhasil ataupun tidak, itu akan baik akibatnya buat kita orang yang bertakwa. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini alhamdulillah menyelesaikan satu topik kisah Nabi Nuh alaihissalam 5 kali pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.